Oke, baik. Di sini saya coba menjelasin ya, untuk terkait dengan cross check roster sesuai dengan SAP dan cara melakukan perubahan ya, sampai kemudian melakukan finalisasi pengajuan. Nah, yang pertama pastikan membuka ini ya, tool master check-nya. Oke, ini udah kita buka. Nah, di sini ada beberapa sheet. Yang pertama sheet rule, ini sebagai referensi data aja, standar data ya. Kemudian rules 2, ini standar terhadap tempat roster kerja sendiri ya, dan cuti ya. Nah, kemudian ada sheet HC ya. Sheet HC ini nanti sebagai data tempat untuk copy value data dari HC. Kemudian sheet PLT ini adalah roster dari bapak-bapak yang punya dari formula masing-masing ya, secara roster tahunan itu dimasukkan ke sini. Kemudian ada MP ya. Nah, ini adalah sebagai wadah untuk orang-orang yang akan dilakukan cross check untuk rosternya terhadap SAP. Dan ini adalah master check-nya ya. Dan ini master check-nya. Itu kita buka dulu. Nah, untuk master check-nya ini sendiri nanti ini sebagai wadah untuk monitoring dari kombinasi sheet HC dan sheet PLT ya. Oke, kemudian di sini adalah temporary. Ini adalah form pengajuan temporary. Kemudian ini adalah sheet permanen ya, digunakan untuk pengajuan secara permanen. Oke, kita lanjut. Sedangkan ini adalah sheet tambahan ya untuk rekonsiliasi, tapi secara ini sebenarnya ini nggak ada. Oke, kita lanjut. Yang pertama langkahnya adalah melakukan update data HC ya. Data HC itu nanti akan dikirim seperti ini Pak, data HC. Kita coba yang bulan November ya. Kita coba dulu yang bulan November ya, yang non-stop. Nanti silahkan di shot aja Pak tanggalnya. Jadi kalau yang pasti sih 1 sampai 30 ya. Kita rekonsilnya di 1 bulan ya. Di copy, kemudian dilakukan copy Ctrl ALT ya. Kemudian pilih value, klik OK. Nah, ini tadi untuk yang non-staff ya. Yang staff kita coba masukkan dulu. Sama pastikan cross check dulu ya. Untuk datanya itu sudah 1 sampai 30. Oke, udah sesuai. Tinggal Ctrl Shift, terus arahkan dengan panah ya. Terus copy. Terus dilakukan Ctrl Alt V, kemudian P, Enter. Nah, untuk update data SAP-nya staff non-staff udah clear ya Pak ya. Oke, yang selanjutnya adalah mengupdate data roster dari fund sendiri ya. Kita buka rosternya dari masing-masing. Nah, ini ada rekap 2001 bulan 11 ya. Nah, harapannya Bapak-Bapak nanti punya tempat yang sama ya Pak ya. Nah, jadi ada jabatan, terus supervisi dan perusahaan. Nah, nanti tinggal blok. Dilakukan blok. Sama ya Pak, copy. Masuk ke sini, Ctrl Alt V. Nah, dipastikan standar dari inisial cuti itu bisa lihat di sini Pak ya. Kalau siang itu apa, kalau malam itu apa gitu. Nah, ini wajib Pak, yang status ini Pak, wajib standar.
Nah, ini kan sudah kita kopikan. Nah, kita coba melakukan ini ya, kontrol untuk data SAP-nya. Kita sampling di timnya Pak Bima. Nah, ini perlu kita mau rekonsil nih untuk orang-orang ini. Nah, ini kita tinggal copy sampai di perusahaannya ya, biar sama formatnya. Kemudian kita kontrol Alt V, kita copy value. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, kita tinggal cross check. Nah, nama-nama yang akan dilakukan rekonsil tadi udah keluar di sini. Ini saya delete dulu. Nah, untuk melakukan rekonsilnya kita cukup melihat Pak ya. Oh, artinya kalau status cuti ini sebenarnya nggak perlu ya. Yang paling inti adalah melihat polanya Pak ya. Kalau kita lihat ini D-nya sampai 6, berarti ini 6161 ya. Nah, kalau bisa teridentifikasi itu akan seperti ini. Nah, kalau yang tidak teridentifikasi nanti seperti ini Pak ya. Nah, ini kayak ini kan kalau kita lihat D-nya sampai 7 ya. Artinya overship-nya itu di hari ke-8 ya. Hari ke-8 dia overship, kemudian malamnya ada 5 hari dan hari ke-14-nya off. Nah, ini sebenarnya kita ajukan perubahan temporary Pak ya. Permanen. Kalau ini kita ajukan perubahan permanen, itu tinggal copy value di sini. Copy value, kemudian perubahannya akan dilakukan hari keberapa. Nah, kalau kita lihat ini kan sesuai ya, malamnya di hari ke-13 itu bisa kita tulis aja di 10 November akan diajukan. Nah, berarti nanti artinya Pak Jaki ini akan dilakukan perubahan secara permanen 7151 dimulai dari tanggal 10 ya. Itu dimana di tanggal 10 itu hari ke-9. Nah, nanti cycle berikutnya akan menyesuaikan seperti itu. Nah, untuk pengajuan permanennya itu kita bisa sort aja ya Pak ya, baik yang color ini tinggal dilakukan. Nah, ini tinggal dilakukan copy ya, mulai dari NRP sampai D perubahannya, itu tinggal copy masuk ke pengajuan perubahan permanen. Itu tinggal kontrol LLTV terus value ya. Nah, di sini akan muncul ya atasannya siapa dan alasan perubahannya. Misalnya kebutuhan operasional ya. Kebutuhan operasional. Nah, ini nanti tinggal disampaikan aja. Kalau sudah, kita lanjut ya. Nah, ini contoh yang permanen ya. Kalau yang temporary itu misalnya contoh tadi misalnya Pak Yajidi. Nah, contoh Pak Yajidi ini ingin mengajukan perubahan temporary ya. Nah, ini kita lihat Pak Yajidi ini contohnya rosternya seperti ini. Jadi kalau secara roster SAP dia itu sebenarnya sudah sesuai overshipnya atau off-nya itu di hari ke-14, kemudian off-nya di hari ke-8, dan malamnya sesuai ya hari ke-13, D-nya hari ke-7 ya. Tapi di hari ke-14 di tanggal 29.30 itu ada manjang malam ya, artinya ada perubahan temporary ya, malam ya. Nah, ini kita ajukan temporary karena dia hanya tidak sesuai di sininya. Nah, kalau sudah ini kita buat temporary, kita buka sheet HC ya. Ini silahkan ditutup sheet HC. Kemudian kita bisa sort by temporary ini yang black. Nah, ini pengajuan perubahan temporary atas nama Yajidi. Perubahannya di tanggal berapa aja. Nah, ini kita bisa sort. Nah, tadi ya perubahannya di tanggal 29 sama
30 ya. Ini tinggal kita copy sampai tanggal perubahannya. Terus kita masukkan ke pengajuan temporary. Nah, yang perlu dicatat adalah ini Pak ya, dimana tadi kan standarnya off atau overship itu adanya di hari ke-14. Nah, ini silahkan disesuaikan di hari ke-14 dan ini di hari ke-8 manual. Ini hari ke-13 ya. Karena penjelasannya seperti ini. Jadi kalau ngomongin off itu kan wajib di hari ke-14. Nah, kalau ada manjang gini, artinya ada 2 malam dengan kondisi di hari ke-13, yaitu tanggal 28 dan 29. Makanya kenapa malamnya tadi itu wajib kita edit 13 ya. Nah, di sini kan nggak bisa menyesuaikan karena formulanya sesuai standar Pak ya. Artinya di sini dirubah off di hari ke-14 dan di sini dirubah hari ke-13. Artinya nanti 28 dan 29 itu adalah ada malam di hari ke-13 2 hari. Nah, ini contohnya untuk perubahan yang temporary Pak ya. Oke, nanti tinggal kalau sudah final itu tinggal dilakukan short finalisasi ya. Nah, nanti bisa di copy terus dikirimkan ke tim ini ya, tim admin ya. Nah, itu nanti bisa seperti ini Pak ya, kontrol klik terus klik move or copy, terus klik create a copy, kemudian new box itu kita klik. Nah, ini sudah pindah file kan. Sorry, yang satu tadi ketinggalan. Temporary-nya ketinggalan. Sama kita copy juga, masukkan. Nah, nanti kalau sudah itu tinggal di blok ya. Copy value sama ini juga. Blok copy value. Kemudian yang ini dibuka dulu filternya. Kemudian klik copy value. Oke, kalau sudah nanti tinggal di-shot aja baik yang finalisasi roster SHP ya. Roster PLT ya. Artinya roster yang dipakai itu nanti ini ya sesuai dengan pengajuan perubahan. Dan nextnya kita tinggal melihat ya perubahan tersebut sudah sesuai belum. Nanti kita download data SHP berikutnya ya. Nah, inilah nanti yang akan dipakai dan dijalankan di awal bulan. Nah, catatan penting Pak untuk ini roster master itu ini wajib disesuaikan ya Pak, sesuai dengan tanggal range-nya untuk pembuatan tadi. Karena nanti berpengaruh dengan data HC ya. Karena data HC kita ambil berdasarkan kombinasi NRP dan tanggal. Oke, kalau sudah ini kita save. Misalnya 2021 bulan 11 ya. Roster dari misalnya Bima tadi ya. Kita save. Nah, nanti silakan file name-nya juga disamakan Pak seperti ini. Jadi cukup tahun sama bulan. Kemudian nama rosternya terus nama supervisinya di save. Kemudian tinggal dikirimkan ke tim ini ya, tim admin section ya untuk di-collect datanya dan dicek pengajuan permanen dan temporary-nya. Baik Bapak-Bapak, itu aja ya untuk penjelasannya terkait guidance cara penggunaan cross check dan ini ya finalisasi pengajuan temporary dan permanen.